Jadi ini kan sudah berjalan 5,5 bulan. Kalau kriterianya 3 bulan, kita orang utamanya terlapor itu sudah dipanggil. Tapi ini 5,5 bulan kok belum gitu. Jadi saya juga nggak tahu ada apa. Dulu ada penyidik pertama akhirnya sakit, tertunda. Sekarang penyidik kedua ditugaskan di Papua, tertunda lagi. Jadi saya juga nggak tahu, tapi di sini mungkin yang perlu polisi juga tahu bahwa kejahatan yang dilakukan bukan hanya ini. Jadi ya perlu dilihat bahwa nantinya akan banyak kejahatan beruntun. Jadi saya berikan contoh ya, bahwa atau kita ulang pintas selalu bahwa masalah yang saya hadapi adalah saya hanya keluar sebagai direksi. Kenapa seluruh harta saya diambil? Bagaimana caranya ambil notaris suruh bikin tanpa setahu saya? Lalu kenapa itu berjalan? Kan mestinya secara logika saya sudah harusnya protes. Tapi kita kembali pada sejarah. Apa yang telah terjadi? Tahun 1994 itu sudah terjadi bahwa saham saya diambil. Saya ke pengadilan, saya menang. Tapi itu 1994. Kemudian terjadi lagi, kalau kita lihat flashback pada kejadian PTP di Bluebird Taxi, orang beranggapan bahwa ini perusahaan keluarga. Padahal enggak. Ini perusahaan dari 4 keluarga. Penggabungan 4 keluarga. 4 keluarga. 4 keluarga yang tadinya tidak saling mengenal. Tapi lewat rekomendasi dibentuklah satu kesatuan. Akhirnya berhasil membentuk PT Bluebird Taxi. Akhirnya yang terjadi apa? Ini maju. PT Bluebird Taxi maju. Akhirnya tersingkir satu keluarga demi satu keluarga. Keluarga pertama tersingkir pada tahun 1983. Kalau PT Bluebird Taxi didirikan 1971. 1983 satu tersingkir. 1991 tersingkir lagi. Dan setelah 2 tersingkir, mungkin jatahnya saya karena saham saya mulai diambil. Itu 1994. Terus kita lihat lagi berikutnya. Berikutnya itu pada tahun 2000 itu banyak kejadian. Tapi sebelumnya kalau kita lihat apa yang terjadi di yang disebutkan majalah Tempo, itu kan sudah waktu itu dikatakan masalah pembunuhan, rencana mau membunuh seseorang. Saya tidak tahu benar tidaknya, tapi ternyata Tempo tidak digugat. Lalu Purnomo keluar negeri selama 1,5 bulan. Ya, mungkin ada apa-apa atau tidak, saya hanya kemukakan itu yang terjadi. Kemudian berikutnya apa? Kekerasan fisik yang dilakukan pada pemegang saham satu lagi. Jadi kan ini tinggal 2 keluarga. Keluarga saya dan keluarga satu lagi. Keluarga satu lagi dilakukan kekerasan fisik. Kekerasan fisik pada seorang pemegang saham wanita yang usianya 74 tahun. Kemudian dan anaknya. Lalu mereka menyediakan orang namanya Gunawan. Gunawan itu disuruh memegang seluruh data tanah-tanah. Merahasiakan berarti. Ya. Tapi kenapa saya sebagai pemegang saham kok nggak boleh ikut lihat? Ya, itu suatu yang cukup aneh juga. Lalu apa yang terjadi berikutnya? Penculikan terhadap saya. Upaya penculikan. Dan upaya penculikan ini, kalau tadi masalah kekerasan fisik bisa dibuktikan dengan visum. Kalau masalah penculikan bisa dibuktikan dari pengakuan sekian orang. Ada, jadi dibentuk tim 14 orang. Dari tim 14 orang
akhirnya ada yang mundur Oke. dengan alasan mereka tidak mau terlibat dalam pembunuhan. Itu ada yang membocorkan sama bunda ya? Ya, jadi Iya. Anggota itu keluar. jadi mereka akhirnya Mm-mm. kecewa dan mereka melaporkan juga di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di atas materai. Ada lagi yang melaporkan di notaris. Jadi ini kan saya dapatkan informasi dan lengkap dengan notulen rapatnya itu dari orang-orang yang ditunjuk sebagai tim. Jadi lalu sasarannya ada dua, satu memang ternyata mati. Saya salah satu sasaran. Lalu berikutnya apa yang terjadi? Warisan saja dimasukkan, coba. Kok jadi masih kurang uang sebanyak itu? Kenapa kok warisan harus dimasukkan juga? Itu saya menang lagi di pengadilan. Lalu berikutnya mungkin yang cukup heboh, mereka buat laporan ke polisi sampai membuat penangkapan terhadap diri saya dengan alasan perbuatan Tidak menyenangkan. itu kan suatu yang aneh. Kemudian yang mulai besar itu seluruh Bluebird akhirnya secara tidak langsung hampir semuanya diambil alih. Caranya bagaimana? Didirikan PT dan akhirnya PT itu secara diam-diam bekerja sama. Jadi saya juga tidak tahu adanya PT itu, tapi PT di dalam perusahaan dan orang luar juga tidak tahu mana PT yang lama, mana PT yang baru. Tapi fasilitasnya ambil dari situ, ordernya juga dari PT Bluebird Taksi. Jadi ini kan perusahaan dalam perusahaan atau pendomplengan parasita sendiri. Tapi jelas disitulah mulai hilang dan akhirnya kalau kita lihat apa yang ada di jalan itu sebetulnya PT Bluebird milik dari 2 orang saja. Jadi dari sekian banyak orang pemegang saham, akhirnya sisanya 2. Memang ada sisa sedikit yang PT Bluebird Taksi, tapi saya tidak tahu yang mana dan tidak boleh tahu. Jadi betul-betul semua itu ya seperti rahasia. Lalu apa yang terjadi? Jadi kita jangan hanya lihat dari situ, tapi setelah ini diperkarakan masih terjadi banyak hal. Jadi di